Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Di kesempatan video kali ini kita akan bahas Vivo terbaru guys nih, Vivo Y29 nih. Ini teman-teman ada yang sudah punya belum nih? Vivo Y29 guys ya, yang baru aja launching di beberapa hari ini guys ya. Nah jadi di kesempatan video kali ini kita akan setting-setting ya, settingan awal yang harus kita setting di HP Vivo Y29 ini guys. Kenapa kok kita harus setting-setting dulu? Nah biar HP-nya makin enak kita gunakannya, makin lancar, makin ringan dan makin smooth pokoknya ya. Nah jadi di kesempatan video kali ini saya punya beberapa settingan wajib yang harus kita setting di Vivo Y29 ini. Nah buat teman-teman yang sudah punya nih, wajib banget nih kita settingan ini ya. Dan buat teman-teman juga yang belum kebeli HP Vivo Y29 ini, semua cepet kebeli. Dan teman-teman juga bisa cek daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman lagi cari HP 1 sampai 5 jutaan, teman-teman bisa cari juga di bawah deskripsi video ini untuk. Oke, daripada penasaran settingan-settingan apa saja sih yang harus kita setting di Vivo Y29 ini, langsung aja kita akan setting bareng-bareng guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya seperti ini nih. Saya contoh yang warna putih ya, mewah banget asli guys ya. Untuk desainnya ini gila sih, ini apa, versi upgrade dari Vivo Y19s ini nih. Kalau Y19s ini kan penjualannya tinggi banget ya peminatnya karena dari desainnya. Nah sekarang lebih di upgrade lagi di V29 ini guys nih. Ini lebih diperbesar kesininya, terus di sini dikasih dua tambahan yang bisa menambah lebih cantik lagi ke desainnya. Di sini ada lampu dinamis. Terus ini untuk warnanya ya, ini motifnya motif marmer ya. Untuk motif ini beda-beda dengan HP-HP Vivo Y29 lainnya, walaupun sama-sama varian putih, tapi ini motifnya tetap akan beda-beda teman-teman, jadi gak ada yang sama gitu. Oke, untuk desainnya ini udah cocok banget, udah mantap banget teman-teman. Untuk teman-teman yang belum kebeli, semoga cepat kebeli, dan untuk yang sudah kebeli semoga HP-nya awet. Oke, langsung aja kita setting teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke settingan yang pertama. Nah untuk settingan yang pertama yaitu kita akan menyeting Google Discover. Nah jadi di sini banyak teman-teman yang nggak suka dengan Google Discover di sini ya, maunya langsung layar awal aja begini. Nah jadi kita akan hapus Google Discover ini biar gak ada. Langsung aja cubit layarnya, cubit layar ya nih, cubit layar, langsung masuk ke pengaturan sini, masuk pengaturan, terus di sini ada Google Discover ya, kita matikan guys. Oke, setelah kita tes, sekarang sudah gak ada ya, sudah gak bisa tuh ya. Itu settingan yang pertama. Lanjut ke settingan yang kedua. Untuk settingan yang kedua yaitu usap ke bawah pencarian global. Nah ya, di sini kalau kita kesentuh ya, misalkan nih kalau kita kesentuh ini jadi kemana daek ya. Nah biar gak kemana daek dan biar gak kesentuh kemana daek, pencarian ini kita akan hilangkan ya. Kalau ke usap ke bawah ini langsung masuk ke pencarian tuh. Jadi kita akan hilangkan aja. Caranya cubit lagi layarnya, masuk ke pengaturan sini. Setelah masuk ke pengaturan, di sini ada usap ke bawah nih ya. Kalau tadi Google Discover, kalau sekarang usap ke bawah layar beranda. Di sini kita pilih tidak ada guys ya. Nih sekarang kalau kita usap-usap ini udah gak bisa ya, tapi kalau di sini bisa guys. Oke, itulah settingan yang kedua. Lanjut ke settingan yang ketiga guys. Nah untuk settingan yang ketiga yaitu kita akan menyeting tombol panel ya, tombol laci teman-teman ya, tombol laci ini. Nah untuk tombol laci di sini sebenarnya ini masih ada beberapa tombol yang belum ditampilkan. Nah sekarang kita akan tampilkan teman-temannya biar tombolnya muncul semuanya. Dan kalau mau disetting-setting lagi, mau yang disembunyikan beberapa tombol bisa ya. Caranya kita pilih di sini ya, yang kotak ini, set. Dan di sini di bawah sini masih ada beberapa tombol-tombol yang belum muncul teman-teman. Nah caranya kita tekan aja nih ya, tekan, masukkan ke atas nih ya, biar pada muncul nih. Kalau bisa semuanya kita pilih semuanya aja, atau kalau mau dibuang sebagian teman-teman boleh di sini tarik ke bawah ya, di penghemat data nih. Oke, kalau saya lebih suka ditampilkan semua aja di sini nih. Set nih ya, tekan lama, masukkan ke sini, tekan lama, masuk ke sini. Nih, oke sudah masuk semuanya teman-teman ya. Ini sudah masuk semuanya teman-teman ya. Kalau sudah kita tinggal kembali aja, set. Dan sekarang tombol sudah muncul semua guys, sudah lebih banyak ya. Jadi kita bisa kontrol di sini semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke settingan yang keempat yaitu kita akan menyeting keyboard teman-teman ya. Nah, jadi kalau keyboard untuk keyboard bawaan di sini kita belum enak ya nih. Pas kita ketik di sini suka ada ketikan saran-saran yang tidak kita inginkan, seperti kita mau ngetik donat jadi monyet atau di apa gitu ya. Dan baris angka juga di sini belum tampil ya. Jadi kalau mau mencetak angka kita harus bolak-balik ke sini. Nah, jadi sekarang kita akan setting biar makin enak. Caranya masuk ke sini nih ya, titik 4 di sini, masuk ke paling bawah ada pengaturan. Setelah masuk pengaturan di sini ada masukan ya, ada masukan. Pilih masukan dan barisan nomor di sini kita aktifkan. Terus tekan lama untuk simbol nih, di sini gak apa-apa. Spasi otomatis ini matikan, koreksi otomatis sudah matikan, tampilkan saran koreksi matikan, kapital otomatis sudah hidup aja ya.
Lanjut di sini ke bawah, getar saat ditekan kita matikan, suara tekan kita matikan ya, sudah mati nih. Kita cari ke bawah, tapi aja isyarat, rekomendasi, udah ya. Oh ini udah nih ya, mati, muncul ini hidup ya, hidup. Terus aktifkan pengertian isyarat, hidup, ini mati, ini hidup ya nih ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk settingannya. Terus untuk di sini yang hidup cuma baris nomor, tekan nama untuk simbol dan kapital otomatis, yang lainnya mati. Oke, kita kembali satu kali dan setelah ini kita kembali lagi lah ya, kita kembali lagi dan sekarang kita tes ya nih. Sekarang keyboardnya nih sudah lebih enak teman-teman ya nih. Ketikan saran di sini sudah gak ada, saran sudah gak ada. Kalau mau ganti tema sudah bisa di sini, ganti tema, pesan suara di sini. Terus ini untuk pengaturan lagi di sini, baris angka di sini sudah muncul sekarang ya. Oke, itulah settingan keyboard biar makin enak dan makin gacor, makin smooth guys. Lanjut ke settingan yang kelima guys. Nah, settingan yang kelima yaitu kita akan menyeting tombol navigasi. Buat teman-teman yang tombol navigasinya hilang, nggak ada tombol navigasinya, terus mau dipunculkan dan yang sudah muncul mau dihilangkan, boleh. Ya, kita langsung aja masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk lagi ke bawah nih ya, pengelola sistem nih ya, pengelola sistem. Nah, di sini ada navigasi sistem nih, navigasi sistem. Nah, buat teman-teman yang tombolnya gak ada, berarti teman-teman pilihnya di navigasi gestur di sini. Nah, otomatis si tombol gak akan ada ya. Tapi kalau mau ditampilkan, teman-teman bisa pilih yang tombol navigasi 3 tombol. Tuh, sekarang sudah tampil ya. Dan untuk kembalinya teman-teman bisa dipilih nih ya, mau kembali sebelah sini atau mau kembali di sebelah sini. Kalau saya lebih enak yang sebelah sini. Oke, itulah settingan yang kelima. Lanjut ke settingan yang keenam. Yang keenam kita akan menyeting getar tombol ini teman-teman ya. Jadi ini untuk bawaan masih ada getarnya kalau kita klik ya, kalau kita kembali jadi kurang enak lah, kurang smooth, kurang lancar, bagaikan ngabret gitu ya. Jadi kita akan matikan aja getar tombol ini. Caranya masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan kita cari suara dan getar, Dan setelah masuk ke suara dan getar, cari ke bawah. Nah, di sini ada getar sentuhan. Getar sentuhan kita matikan aja, guys. Oke. Sekarang kita tes. Wah, sudah mantap, guys, asli. Jadi lebih smooth ya kalau kita matikan getarnya. Nih, jadi lebih smooth, jadi lebih ringan. Oke, lanjut, guys. Untuk settingan yang ketujuh, kita akan menghapus aplikasi-aplikasi yang enggak kita gunakan atau yang enggak penting nih. Jadi di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang enggak akan kita gunakan kalau menurut saya, tapi silahkan disortir lagi menurut teman-teman apakah ada yang enggak akan digunakan. Kalau ada yang enggak akan digunakan, mending hapus aja biar memori kosongnya lebih luas dan RAM-nya juga lebih ringan. Kalau saya nih misalkan Agoda, saya akan hapus, tekan lama ya, tekan lama. Setelah tekan lama pilih tong sampah ini nih. Kita pilih hapus instalan. Nih saya Block Blast ya, tekan lama, hapus instalan. Terus mana lagi ya, Game Center nih ya, kalau nggak bisa kita paksa berhenti aja nih, paksa berhenti, pilih oke. Terus apalagi nih yang menurut saya gak akan digunakan, Linkadle ya, kita hapus. Lajada ya, kalau dipakai gak usah, kalau nggak dipakai boleh dihapus guys. Apalagi nih, Shopee nih ya, oke. Terus apalagi nih, app aplikasi ini paksa berhenti aja. View nih, view ya, saya hapus aja karena gak dipakai. Terus apalagi ya, Netflix nih saya jarang pakai, saya hapus aja. Kalau dipakai juga usah ya, jangan dihapus. Terus GoPay ini ya, saya gak pakai, hapus juga. Oke teman-teman, aplikasi-aplikasi yang saya hapus cuma segitu aja ya nih. Jadi sekarang lebih sedikit dan tinggal aplikasi-aplikasi yang penting menurut saya. Dan ini satu lagi nih, Truecaller nih ya. Truecaller kita hapus juga ya. Oke. Nah, jadi sekarang aplikasinya lebih sedikit dan RAM-nya juga lebih ringan, ke memori kosongnya juga jadi lebih luas lagi. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya teman-teman ya. Nah, untuk settingan yang berikutnya yaitu kita akan menyeting efek dinamis teman-teman ya. Biar kalau ada notifikasi itu HP-nya lebih ada efek-efek lampunya dan sebagainya biar lebih cantik ya. Langsung aja kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan kita cari efek dinamis nih ya. Di sini ada efek dinamis. Terus kita cari ya. Nih, efek dinamisnya di sini kita bisa atur semuanya ya. Mulai dari di sini nih ya, animasi transisi nih. Pas kita buka aplikasi mau seperti apa animasinya. Nih, terus kita bisa atur juga animasi pengenal wajahnya mau yang seperti ini. Mau yang seperti ini, mau yang seperti ini ya.
Ini kita pilih yang ini aja, yang gambar kepala. Terus animasi pengisian daya teman-teman bisa atur juga yang mana ya pengisian dayanya. Terus kita bisa aktifkan lampu notifikasi juga di paling bawah nih. Di sini ada lampu dinamis ya, lampu dinamis. Terus di sini kita aktifkan lampu dinamisnya. Terus periodenya kita pilih seharian aja. Dan untuk notifikasi yang mau hidup nih kita aktifkan ya. Nih warnanya mau warna apa nih ya? Ini warna di sini nanti kita nyala. Kalau kita pilih merah di sini jadi merah. Kalau kita pilih hijau di sini jadi hijau guys ya. Nah, untuk warnanya saya pilih hijau aja. Oke, sudah aktif. Musik kita silahkan mau kalau mau diaktifkan juga boleh. Terus tingkat baterai juga di sini nih ya. Kalau lagi terisi penuh mau seperti apa nih ya? Mengisi daya terisi penuh nih, kalau terisi penuh ini jadi warna ungu misalkan ya. Oke, jadi itulah lampu-lampunya biar HP-nya makin cantik dan makin gaya ya. Oke, itulah settingan yang ke berapa yang ke-8 teman-teman ya. Lanjut kita setting yang ke-9 teman-teman ya. Nah, untuk yang ke-9 kita akan mengaktifkan status baterai dan status jaringan teman-teman ya. Nah, karena di sini belum ada persentase baterainya, jadi kita akan tampilkan teman-teman ya. Caranya kita masuk ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan kita cari ini nih, notifikasi dan bilas status ya, notifikasi dan bilas status. Dan di sini kita pilih bilas status nih ya, bilas status. Nah, di sini ada gaya dan persentase baterai ya. Nah, di sini belum ada tampil ya, kita tampilkan di luar nih ya. Terus untuk baterainya mau lingkaran seperti ini, mau horizontal seperti ini atau mau vertikal, saya lebih suka vertikal. Dan di sini status baterainya sekarang sudah muncul ya. Sebelumnya begini, sekarang sudah muncul guys. Terus untuk kecepatan jaringan di sini kita bisa aktifkan juga ya, biar kalau sinyal bagus atau jelek kelihatan ya. Tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata. Oke. Jadi di sini sudah nyala semua ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, buat settingan yang berikutnya itu kita setting yang ke-10 buat teman-teman yang suka main game ya. Ini yang khusus yang suka main game. Di sini kita bisa setting game ultra teman-teman biar main gamenya makin jongjon ya, makin tenang, gak ada yang ganggu. Jadi langsung aja kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan kita cari game ultra nih ya, mode game ultra. Nah, mode game ultra. Nah, di sini buat teman-teman yang suka main game, teman-teman bisa atur-atur di sini ya pengaturan-pengaturnya seperti blokir notifikasi biar gak ada yang ganggu. Bisukan panggilan bisa, getar gamenya bisa, efeknya dan suaranya teman-teman bisa atur juga ya untuk yang suka main game. Terus khususnya ada pencegah salah sentuh, gambar-gambar dan sebagainya. Pokoknya di sini ada settingan-settingan buat teman-teman yang suka main game gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang ke-11 teman-teman ya. Nah, untuk settingan yang ke-11 kita akan menyeting mati daya. Nah, jadi kalau untuk bawaan di sini kalau kita mematikan daya di sini malah masuk ke Google ya tuh ya. Jadi buat teman-teman yang mematikan susah. Caranya kita akan biar tombol daya ini bisa buat mematikan HP ini. Caranya kita masuk langsung aja ke pengaturan ya, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan kita cari ini nih. Nah, pintasan dan aksibilitas ya, pintasan dan aksibilitas. Setelah masuk ke pintasan dan aksibilitas, dari sini ada tombol daya nih ya, tombol daya. Tombol daya di sini kita pilih nih di sini ya. Yang luncurkan asisten Google kita pilih ke menu daya ganti. Nah, oke. Sekarang kita kembali. Dan di sini masih ada beberapa pengaturan-pengaturan. Jika teman-teman mau atur boleh ya, silakan dibaca-baca aja di sini. Tapi yang penting tombol ininya ya sudah kita atur ya. Sekarang kita coba tes tombol powernya. Nah, sekarang sudah bisa dimatikan di restart dan mode darurat ya. Jadi nggak masuk ke Google. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Settingan yang ke-12 biar kita lagi merekam layar gak ada yang ganggu teman-teman ya. Jadi kita akan matikan notifikasinya biar saat kita merekam layar atau bikin tutorial atau apa gak ada notif yang masuk dan gak ada yang mengganggu. Teman-teman bisa atur di sini nih ya. Masuk pengaturan, setelah masuk ke pengaturan, masuk lagi ke pintasan dan aksibilitas. Cari ini nih, mana ya? Nah, cari ini ya, tangkapan layar super ya, tangkapan layar super. Terus kita cari ke bawah nih ya. Di sini ada nonaktifkan notifikasi saat perekaman berlangsung. Nah, teman-teman bisa aktifkan yang ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lagi merekam layar atau lagi recording, ada notifikasi yang masuk gitu teman-teman ya, biar gak mengganggu. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-13. Nah, untuk settingan yang ke-13 nih ya. Jadi kalau kita biarin sebentar, kalau untuk bawaan layar langsung redup dan mati ya. Tuh ya. Jadi baru aja kita diamin sebentar langsung mati. Jadi biar lebih lama layar hidupnya, kita langsung aja setting ya, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita cari tampilan dan kecerahan ya. Tampilan dan kecerahan, terus kita cari ke sini nih. Mana ya?
Nih, ada waktu tunggu layar ya, waktu tunggu layar dari 30 detik kita ubah ke 1 menit, teman-teman ya. Oke, sekarang sudah lebih standar ya, tidak terlalu mudah mati. Kita lanjut ke settingan yang ke-14. Nah, settingan yang ke-14 ini nih paling banyak dicari ya buat teman-teman ya. Jadi, untuk yang ke-14 ini kita akan mengetuk 2 kali untuk menghidupkan dan mematikan ya, biar kalau mau menghidupkan dan mematikan nggak harus pencet-pencet tombol power ini. Langsung aja kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita cari apa nih? Pintasan dan aksibilitas, teman-teman ya, pintasan dan aksibilitas. Terus di sini ada gerak pintar nih ya, masuk ke gerak pintar, masuk ke paling atas hidupkan dan matikan layar pintar, dan di sini ketuk 2 kali untuk membangunkan. Nah, yang ini kita hidupkan ya. Dan di sini ada ketuk 2 kali untuk mematikan. Nah, jadi kita hidupkan yang ini nih ya, 2 ya. Yang ini sama yang ini. Oke, sekarang kita coba tes ya. Mati, hidup ya. Mati, hidup. Oke, sekarang sudah aktif ketuk 2 kalinya. Kita lanjut ke settingan yang ke-15. Nah, untuk settingan yang ke-15 itu kita akan menyeting aplikasi yang ada di panel ini, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka layarnya multitasking, misalkan lagi buka pesan ya, terus mau buka aplikasi lain ya, nih misalnya buka kalkulator, atau teman-teman bisa edit aplikasi yang ada di sini, teman-teman ya. Yang ada di sini kita teman-teman bisa edit. Caranya pilih aja yang bawah ini ya, petunjuk ini. Terus di sini ada edit nih, ada edit ya. Kalau sudah ditekan ada edit. Nah, teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang belum ada ya. Misalkan mau tambahkan ini, atau di sini ada yang mau dibuang, boleh ya. Kalau sudah, kita tinggal pilih selesai aja ya. Nih, sekarang sudah tampil sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi itulah 15 settingan wajib yang harus kita setting di Vivo Y29 ini. Oke teman-teman, jadi itulah settingan-settingan yang harus kita setting di Vivo Y29 ini biar HP-nya makin enak kita gunakan. Semoga videonya bermanfaat, dan jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya 1 kali, klik aja tombol subscribe-nya sekalian aja sama tombol like-nya guys. Dan buat teman-teman juga yang lagi cari HP-HP murah, boleh tuh dicek daftar harganya di bawah deskripsi video ini. Oke, terima kasih telah menonton, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.